Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil PPT kami yang berjudul Teknologi dan Pembelajaran Organisasi. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Revilia Karneli sebagai moderator. Dengan saya Habibullah. Dan saya Elsa Nurjana. Saya Arsindi Isna Fauzia. Saya Delvia Kurnia. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan mengenai definisi teknologi. Definisi teknologi secara luas adalah penerapan ilmu pengetahuan untuk menciptakan alat, sistem, atau metode yang bertujuan untuk mempermudah dan meningkatkan efisiensi dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Teknologi mencakup berbagai bidang, baik seperti informasi, komunikasi, kesehatan, dan transportasi. Secara umum, teknologi dapat berupa perangkat keras, perangkat lunak, dan serta sistem atau proses yang dirancang untuk menyelesaikan masalah atau memenuhi kebutuhan manusia. Nah, itulah tadi definisi teknologi secara luas. Lalu di sini saya akan menyampaikan mengenai aspek definisi teknologi. Definisi teknologi mencakup aspek yang sangat luas. Menurut Perrow, sebagai aliran bahan mentah hingga menjadi produk. Lalu menurut Moore, sebagai tingkat variabilitas kegiatan kerja. Lalu menurut Whitworth, sebagai derajat mekanisasi dalam proses produksi. Lalu menurut Handawala, sebagai tingkat penggunaan alat mekanis. Lalu menurut Hickson sebagai derajat ketergantungan. Lalu menurut Harvey sebagai banyaknya produk baru yang dihasilkan. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai definisi teknologi. Jenis-jenis teknologi organisasi. 1. Teknologi perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur ialah sebuah badan usaha yang mengubah barang mentahan menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi yang memiliki tingkat nilai jual. Dalam proses penggarapannya, perusahaan manufaktur pengolah peralatan, mesin, serta tenaga kerja dalam satu medium. Woodward menemukan 3 bentuk teknologi, yaitu bat kecil, bat besar, atau produksi massal, dan proses kontinu. 2. Teknologi terbaru adalah otomatis. Seluruh pekerja dilakukan dengan mesin dan manufaktur dengan bantuan komputer. 2. Teknologi perusahaan non-manufaktur atau teknologi jasa. Perusahaan manufaktur peran utamanya hanya kepada jual dan beli barang kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan. Teknologi jasa juga berkembang dengan cepat, dan teknologi ini juga bergerak ke arah sistem dan prosedur yang semakin otomatis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis teknologi yang ketiga, yaitu ada teknologi tipologi, di mana teknologi tipologi ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu ada tipologi Woodward, tipologi Perrow, dan tipologi Thomson. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tipologi Woodward. Di sini ada seorang ahli, yaitu bernama Joan Woodward, seorang ahli sosiologi industri yang berasal dari Inggris, di mana dari hasil penelitiannya, Woodward mengelompokkan sampel organisasinya berdasarkan 3 tipe teknologi produksinya, yaitu ada unit, massal, dan juga proses. Di mana di sini ia menyimpulkan bahwa efektivitas tidak hanya ditentukan oleh struktur, namun ditentukan dari keseimbangan struktur dan teknologi. Baiklah, selanjutnya yaitu ada tipologi Perrow, di mana tipologi Perrow ini merupakan suatu aksi atau tindakan yang dilakukan seseorang terhadap suatu objek dengan bantuan perangkat mekanis ataupun tidak, di mana dalam rangka ini bertujuan untuk merubah suatu objek tersebut. Di tipologi Perrow ini juga dibedakan menjadi 4, yaitu ada teknologi rutin di mana tugas variasinya kecil, dan ada teknologi non-rutin di mana variasi tugasnya cukup tinggi, dan ada teknologi crate di mana tugasnya yaitu bervariasi stabil, dan yang terakhir yaitu ada teknologi
engineering, di mana tugas variasinya yang cukup rumit. Baiklah, selanjutnya yaitu ada tipologi Thomson. Tipologi Thomson ini merupakan suatu pembahasan teoritis yang disusun berdasarkan landasan yang sudah muncul sebelumnya. Menurut Thomson, organisasi adalah satu sistem yang terbuka, sedangkan teknologi organisasi merupakan suatu cerminan dari kondisi lingkungan organisasi maupun jenis kegiatan internal yang terjadi dalam organisasi. Adapun jenis tipologi Thomson itu dibedakan menjadi 3, yaitu ada mediasi teknologi, di mana tugasnya ini yaitu untuk mempertemukan antara dua unsur. Yang kedua yaitu ada teknologi rantai panjang, di mana tugasnya dalam suatu organisasi itu adalah harus melakukan tugas secara berurutan. Dan yang terakhir yaitu ada teknologi intensif, di mana tugasnya ialah sejumlah sumber daya harus dikombinasikan untuk menghasilkan suatu output. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan bagian pemanfaatan teknologi dalam organisasi. Berdasarkan struktur organisasi, pemanfaatan teknologi informasi diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu pertama, perbaikan efisiensi. Perbaikan efisiensi diterapkan pada level operasional. Pemanfaatan ini diukur dengan penurunan waktu dan biaya proses. Lalu kedua ada perbaikan efektivitas. Perbaikan efektivitas diterapkan pada level manajerial organisasi. Pemanfaatan ini diukur dengan kemudahan dan kecepatan memperoleh status dan pencapaian target. Lalu ketiga ada strategis improvement. Perbaikan daya saing diterapkan pada level eksekutif organisasi. Pemanfaatan ini diukur dengan kemudahan dan ketetapan pengambilan keputusan oleh eksekutif. Lalu ada pun 5 peranan mendasar teknologi informasi dalam organisasi. Yang pertama, fungsi operasional. Teknologi informasi membantu dalam menjalankan tugas-tugas rutin organisasi seperti pengelolaan data, otomatisasi proses bisnis, dan manajemen inventaris. Lalu kedua ada fungsi pengawas dan kontrol, digunakan untuk memantau kinerja organisasi, mendeteksi anomali, dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan regulasi melalui sistem pemantauan dan audit. Ketiga ada fungsi perencanaan dan keputusan, mendukung manajemen dalam menganalisis data dan membuat keputusan strategis dengan bantuan sistem informasi manajemen, data analistik, dan AI. 4 ada fungsi komunikasi, memfasilitasi komunikasi internal dan eksternal organisasi melalui email, video conferencing, platform kolaborasi, dan media sosial. Kelima ada fungsi antar organisasi, memungkinkan koordinasi dan integrasi antara organisasi yang berbeda melalui sistem ERP, e-commerce, dan supply chain management untuk meningkatkan efisiensi bisnis. Teknologi dalam konteks organisasi adalah penerapan pengetahuan dan alat untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, inovasi dalam mencapai tujuan organisasi. Jenis-jenis teknologi organisasi meliputi teknologi inti yang berhubungan langsung dengan produksi barang atau jasa dan teknologi pendukung yang menunjang operasional organisasi. Pemanfaatan teknologi dalam organisasi sangat beragam, mulai dari otomatisasi proses, peningkatan komunikasi dan kolaborasi, pengambilan keputusan yang lebih baik, hingga pengembangan produk dan layanan baru. Dengan mengadopsi dan mengelola teknologi secara efektif, organisasi dapat meningkatkan daya saing dan mencapai keberhasilan jangka panjang. Terima kasih sudah menyaksikan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.